Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Iqbal Febriansyah dari kelompok 28. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai memberantas hoax dengan metode critical thinking. Sejarah dari istilah hoax. Menurut Linda Walsh dalam buku berjudul Science Against Science, istilah hoax atau kabar burung merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Seperti dilansir Antara, Jumat 6 Januari 2016. Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni hokus dari mantra hokus pokus. Ya, frasa yang kerap disebut oleh pesulap serupa simsalabim. Alexander Bose dalam bukunya Museum of Hoaxes mencatat hoax pertama dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, Phoenix Tower yang baru dibangun merupakan bangunan tertinggi di AS. Berita orang terbang di gedung tertinggi itu menarik banyak peminat, hingga orang-orang berkumpul di bawah gedung untuk menyaksikannya. Tapi, yang ditunggu-tunggu tak kunjung hadir. Kerumunan orang kesal dan bubar begitu menyadari hari itu 1 April. Poe lalu meminta maaf di koran sore, menyatakan orang itu tak bisa hadir karena salah satu sayapnya sedang basah. Oke, setelah kita mengetahui sejarah dari hoax, apa itu hoax? Arti hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Dalam KBBI disebutkan bahwa arti hoax adalah berita bohong. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, arti hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoax merupakan akses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial dan blog. Sedangkan, menurut Wikipedia, arti hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar yang mempercayai sesuatu, padahal pencipta berita tersebut tahu bahwa berita yang ia berikan adalah berita palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim suatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sejatinya. Tujuan dari berita hoax. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax ada beragam, tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing, black campaign, promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas dalamnya. Banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan berita tersebut kepada rekan sejawatnya, sehingga akhirnya hoax dengan cepat tersebar luas. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya jika seorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit, maka secara naluriah orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya. Secara alami, perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi, sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar. Jadi pada dasarnya, tujuan hoax itu adalah ya seperti tadi, untuk sebagai upaya black campaign ataupun juga seperti yang saat ini terjadi, yaitu untuk melanggengkan kekuasaan yang ada atau pemerintah yang tidak ingin dikritik sehingga menyebarkan berita hoax kepada oposisinya. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu critical thinking?
Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Seseorang dengan keterampilan critical thinking dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: memahami hubungan logika antara gagasan, mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen, mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar, menyelesaikan masalah secara sistematis, mengidentifikasi relevansi dan pentingnya gagasan, merenungkan sebuah pembenaran, keyakinan, dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Critical thinking bukanlah semasalah mengumpulkan informasi. Seseorang dengan ingatan yang baik dan mengetahui banyak fakta belum tentu memiliki critical thinking. Oke, lanjut. Sumber dari hoax. Hoax itu untuk saat ini bersumber dari dua jenis platform, yaitu media sosial dan messenger atau aplikasi perpesanan. Contohnya media sosial adalah Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook. Contohnya messenger adalah WhatsApp dan Telegram. Kadang-kadang juga hoax bersumber dari website-website yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang paling cepat penyebaran hoax itu berasal dari media sosial dan juga WhatsApp, apalagi grup keluarga. Ciri-ciri hoax. Berikut ini adalah beberapa ciri berita hoax. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Seperti yang saya bilang tadi. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan itikat baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya, lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar. Biasanya, pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya. Ya, contohnya seperti di Instagram. Biasanya akun-akun yang dipakai itu adalah akun-akun fiktif atau akun-akun cloning yang dibuat oleh para pembuat informasi hoax agar identitasnya tidak diketahui. Jenis-jenis informasi hoax. Yang pertama adalah fake news atau berita bohong. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memasukkan atau masukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal yang tidak benar dan teori persenggokolan. Makin aneh makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. Oke, selanjutnya clickbait atau tautan jebakan. Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta, namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk membaca. Nah, biasa juga clickbait itu terjadi di media sosial dan juga YouTube, yang tujuannya itu menarik pembaca ataupun penonton. Oke, selanjutnya confirmation bias. Bias konfirmasi. Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Oke, selanjutnya misinformation. Informasi yang salah atau tidak akurat. Informasi yang salah atau tidak akurat dibuat terutama dengan tujuan untuk menipu. Satir. Terus selanjutnya satir.
Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti Saturday Night Live dan This Hour Has 22 Minutes. Post-truth sebenarnya adalah post-truth, pasca kebenaran. Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Selanjutnya adalah propaganda. Aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Oke, selanjutnya adalah cara menangani hoax. Jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Artikel dengan judul clickbait memiliki isi yang sama sekali tidak berhubungan dengan headline artikel. Berita semacam ini biasanya dibuat dengan tujuan tertentu, misal untuk mendongkrak jumlah visitor atau viewers, yang pada akhirnya berhubungan dengan seberapa banyak uang yang bisa didapatkan. Baca dan pahami dengan perlahan agar tidak terprovokasi. Biasanya berita hoax menggunakan judul berita bertipe clickbait ini. Jadi pada intinya, jangan mudah untuk terprovokasi untuk mengklik suatu artikel tersebut. Contohnya pada website dan lain halnya, karena banyak website yang memang tidak sesuai dengan kebenarannya ketika menyampaikan suatu berita. Selanjutnya adalah bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Seperti yang telah diketahui, siapapun bisa menulis berita di internet. Namun, tak semua orang memiliki kapasitas serta tanggung jawab terhadap apa yang ditulis. Untuk itu, Anda harus mencari tahu apakah berita tersebut valid. Cara memeriksa valid atau tidaknya suatu berita, Anda bisa mencari referensi lain mengenai bahasan yang sama atau masuk ke kanal cek fakta liputan6.com. Atau juga bisa untuk memeriksa apakah berita itu valid atau enggak, bisa memeriksanya juga di Kominfo. Oke, selanjutnya utamakan logika. Selanjutnya selalu gunakan logika saat mendapati suatu berita yang belum diketahui kebenarannya, seperti berita tentang konspirasi corona yang santer terdengar hingga broadcast yang menggiring opini agar masyarakat meninggalkan protokol kesehatan karena disebut bahwa corona hanya akal-akalan. Padukan dengan data dan jurnal ilmiah. Sudah banyak contoh bahaya berita hoax COVID-19, sehingga Anda perlu benar-benar menyikapinya dengan bijaksana dan mencegah penyebaran berita hoax tersebut supaya tidak semakin luas. Selanjutnya adalah lakukan konfirmasi. Selalu tanyakan kepada lembaga yang bersangkutan. Lembaga profesional tidak akan mungkin sembarangan dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Tidak ada salahnya jika Anda memfollow akun-akun media sosial yang memang sudah terpercaya dalam menyampaikan konten. Contohnya kalau saya ialah kompas.com dan juga Net TV. Atau juga bisa melakukan follow terhadap akun pemerintah lainnya seperti Kominfo, Berita Antara, dan lain sebagainya untuk melakukan konfirmasi. Oke, berikut ini adalah nama dari kelompok saya. Nama-nama orang yang terlibat dalam pembuatan presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.